Nah, ini ibu ada pertanyaan dari istri yang bertanya, suaminya suka ngebully dia, katakan jelek, gendut, yang seperti itu ibu. Nah ini istri ini lama-lama nggak tahan dan bertanya, apa yang bisa dilakukan terhadap suami yang sering merendahkan istrinya begitu? Iya, ini suatu perbuatan tidak pidana. Oh itu Ngebully. pidana? Dan Boleh. itu tidak pidananya adalah psikologi. KDRT. KDRT psikologi. Jadi KDRT itu ada dua, yaitu KDRT fisik, Fisik. pemukulan dan segala rupa. Dan kejiwaan. Yang satu kejiwaan. Kalau KDRT fisik itu kan jelas ada bekas dan segala rupa, dan itu di visum. Begitu kita dipukuli dan seketika kita langsung bisa segera lapor polisi dan kemudian di visum. Nah kalau Di psikis, visum. Kalau di psikis kita laporkan bahwa kita dilakukan penindasan seperti itu yang membuat kita stres, yang itu akan mengganggu kejiwaan. Nanti akan dilakukan visum juga, dibawa ke RS, ke rumah sakit Polri, ada di dokter psikologi akan memeriksa, bukan psikologi aja juga psikiater memeriksa bahwa dia tertekan batinnya, itu nggak bisa ditipu bahwa dia tertekan dan dia kena tekanan-tekanan kejiwaan. wow. Jadi itu bisa dilaporkan, jadi jangan sewenang-wenang. Dan juga nggak usah khawatir bahwa kita melaporkan suami melakukan KDRT baik pun fisik dan psikologi, bukan berarti udah pasti kita bermusuhan dan akan bercerai. Tidak. Banyak hal yang kita laporkan polisi, kemudian Jadi perbaikan. ada membuat dia juga diperiksa, menjadikan perbaikan untuk saling understanding, bisa mempersatukan mereka. Jadi jangan perempuan-perempuan atau istri-istri itu khawatir, kalau saya lapor polisi pasti kita fight, pasti saya cerai, sehingga akhirnya dia pendam sendiri dan satu kali dia bunuh diri karena dia stres berat. Jadi tolong kepada istri-istri, ibu-ibu, kalau terjadi hal itu Anda merasa sudah tidak kuat, jangan deh setengah tidak kuat lah ya. Jangan kalau udah tidak kuat terus akhirnya blank semua. Segera kalau Anda tidak bisa diskusi dengan seseorang yang dipercaya, ya lapor polisi. Dan kejiwaan Anda perlu dilakukan suatu perbaikan, recovery untuk bisa normal kembali. Dan suami itu mungkin membuli Anda karena dia juga punya kelainan kejiwaan juga yang harus diperbaiki, sehingga akhirnya akan diperbaiki dua-duanya menjadi bisa saling understanding dan mesra kembali. Langkahnya adalah apa? Menghubungi penasihat hukum seperti ibu. Iya, mungkin dibimbing penasihat lawyer dan akhirnya dibawa kepada kepolisian. Kadang-kadang mereka itu takut cerai, takut nanti nggak ada kemampuan dan segala rupanya. Tapi kalau udah diskusi dengan lawyer kan ada langkah-langkah yang positif untuk mereka. Ya. Kan juga lawyernya sudah berpengalaman. Super sekali, memprihatinkan memang. Iya. Tetapi ini sesuatu kejiwaan lebih bahaya, dan kejiwaan itu jangan dibilang ada daluarsa. Tidak, dia membekas di dalam hati dan dalam pikirannya. Itu bisa dibaca oleh psikiater bahwa dia sudah sejauh mana kerusakan dari. Dan itu bisa ya dilaksanakan? Bisa, dia nggak ada daluarsanya. Selama dia dalam tekanan, dia mengalami cedera-cedera di dalam hatinya. Ya, dan ibu istilahnya hal seperti ini sering ibu temui? Sering. Yang kemarin aja saya lakukan karena klien saya itu ketakutan, nggak mau dia bikin visum karena itu paksa untuk visum. Karena dia sudah mengalami sesuatu yang under control. Jadi jiwanya juga sudah terganggu. Pasti nangis nggak karu-karuan, kerja nggak jelas, ketakutan yang nggak jelas, dan dia merasa tidak ada yang nolong dia. Itu nanti kalau sampai
titik yang paling tinggi dia merasa tidak ada yang care kepada dia Iya. bunuh diri. Bisa. Jangan sampai ya. Ya justru. jangan. Jangan sampai. Sayangi dirimu. Betul. Allah atau Tuhan menciptakan kita untuk satu tujuan tertentu sampai akhir harus selamat. Jadi jangan membunuh diri kita karena kehilangan akal. Ibu Elsa, terima kasih banyak. Ini seperti yang Ibu sampaikan tadi, memang ini sering terjadi dan saya juga sebagai pengelola sosmed grup ini banyak sekali pertanyaan seperti ini. Iya, itu kasihan karena mereka ketakutan, Pak. Ketakutan cerai, masih bucin, budak cinta, ya kan. Tapi kalau kita udah bicara akal, cinta, itu kita bisa mana positif, negatif, kita bikin satu list positif, negatif sehingga bagaimana solusinya. Tapi kalau tidak ada yang bimbing mereka, sehingga mereka bingung, berpikir sendiri, ketakutan sih. Udah dia pikir, aduh nanti begini, dia mundur, begini. Terus akhirnya dia satu titik yang dia tidak bisa menemukan jawaban. Nah di situ yang kita takut. Jadi cinta itu tidak menyakiti. Kalau menyakiti pasti bukan cinta. Yes. Super sekali. Bu Elsa. Super.